Nah, bisa nggak mainin semuanya? Bisa aja sih, asal lu ada waktu gitu, ya kan? Tetapi kalau lu nggak ada waktu, ya, lu pilih aja satu aja atau dua maksimal, nggak usah mainin semua, ya kan? Ya kan? Lu mau main di Instagram boleh, mau main di Facebook boleh, mau main di YouTube boleh, mau main di LinkedIn boleh, gitu kan? Pasti ada marketnya, pasti akan ketemu market asal dimainkan dengan benar, itu loh kuncinya. Salam sehat, salam properti. Hari ini aku ketemu lagi nih teman-teman di sosial media sebenarnya, tapi beliau aktif banget di sosial medianya. Kebetulan beliau itu pernah sharing nih di keluarga besar Century 21 Indonesia. Nah, beliau bicaranya mengenai digital, pemanfaatan media sosial. Gitu kan, dan beliau juga ternyata aktif juga di komunitas-komunitas yang lain. Hari ini saya mau ngobrol dengan beliau, semoga isinya daging semua gitu loh. Buat teman-teman yang lihat YouTube ini, silakan ya di like, di share. Memang kalau bagus, di subscribe dan jangan lupa juga gitulah notifikasinya dibunyikan supaya saya bicara mengenai industri properti khususnya ya. Umumnya mungkin saya hari ini bicara mengenai digital. Nah, kalau kita bicara digital, kita tahu ya bahwa COVID-19 ini udah mempengaruhi semua lini industri gitu loh. Semua lini industri. Nah, sekarang kita mau tidak mau kita harus go digital, harus ikut digital. Digital transformation lah itunya loh. Semua lini industri masuk ke digital nih. Hari ini nih, gue bicara sama ahlinya dengan orang digitalnya nih, dengan Bro Juanda Rovelin. Bro, apa kabar bro? Baik bro. Gimana, sehat bro? Sehat, sehat. Yang penting sih sekarang sehat dulu katanya. Kalau betul, kita sehat betul. Kan kita sakit itu mahal bro. Ini mertua juga lagi masuk rumah sakit nih. Oh, sakit apa mertua? Kayaknya ada batu ya, batu ginjal atau apa nggak tahu. Ngeri-ngeri sedap loh ke rumah sakit sekarang loh. Kita sakitnya apa? Di ininya apa gitu, ngeri-ngeri sedap. Oh iya, prosedurnya tetap harus COVID dulu bro. Walaupun gitu sakitnya nggak COVID. Tetap harus di swab, terus masuk ke ruang karantina, habis itu tunggu hasilnya selesai, kalau negatif baru dibawa ke kamar biasa. Oh, gitu. Ya, jadi ada biaya tambahan tuh, biaya di depan. Ya, ngeri-ngeri sedap. Sekarang kalau orang dengar sakit, sekarang aja kita panas-panas demam sedikit aja udah ngeri-ngeri aja ya. Apalagi kata orang, lu kalau mencium sesuatu nggak berasa, lu hati-hati tuh. Oke, bro, gue mau nanya nih, lu kan sekarang aktif banget di digital gitu kan. Cerita dong pengalaman hidup lu dari awal, dari masa kecil lah sampai sekarang bisa seperti ini gitu. Lu cerita dong ke subscriber gue nih. Silakan bro. Masa kecil kejauhan kali. Masa kecil kita nggak ada digitalan. Gue masa kecil masih main layangan. Lu tuh generasi apa nih? Generasi X apa generasi milenial akhirnya nih? Nggak tahu. Nah, ambil kategori yang mana nih? Karena kategorinya beda-beda dari WHO. Misalnya dari WHO beda, dari ini beda, dari itu beda gitu kan. Gitu. Tapi yang pasti gue kelahiran 83. 83. Oh, lu milenial lu. 82 kan milenial. Iya. By the way, lu kecil di mana? Siapa? Masa kecil lu di mana? Jakarta apa di daerah? Gua Jakarta, dari Brojol sampai sekarang Jakarta. Oh, Jakarta Betawi asli ya. Iya. Nah, lu sekolah SD, SMP, SMA ada pengalaman gitu sampai kuliah lu? Cerita dong, kali-kali temen lu nonton ini, kali-kali termemori. ya kalau dilihat sekarang sekolah gue sih dari kecil selalu di Fransiskus bro. Jadi SD-nya SD Fransiskus 4, tapi sekarang juga udah entah kemana udah tutup kayaknya SD-nya. Ya kan, SD-nya Fransiskus 4, SMP-nya Fransiskus 1, SMA-nya Fransiskus 1. So I love Fransiskus ya kan. Sampai nama baptis gue juga Fransiskus Saverius gitu. Jadi gue Fransiskus semua tuh ya. Terus gue juga akhirnya kuliahnya di BINUS, dan kalau dibilang jurusannya jurusan IT, matematika, jadi gue double degree. Nah, cuman masalahnya adalah
memang dari kecil gue bukan orang komputer ya. Komputer aja gue nggak pernah punya, nggak pernah megang sampai ke SMA ya kalau nggak salah. Sampai SMA itu gue nggak di rumah nggak punya komputer, baru punya komputer itu ya pas kuliah itu aja, ya kan? Jadi ya gue bukan orang digital awalnya gitu, tapi ya akhirnya kecemplung di digital aja gitu. Oh, jadi lu di digital kecemplung. Nah, lu ternyata sekolahnya di BINUS ya, berarti lu 2 jurusan ya? BINUS 2 jurusan. Gila. Nah, habis lulus sekolah lu langsung buka usaha atau kerja dulu? Enggak, jadi abis lulus kuliah itu gue ditawarin temen SMP gue, ya itu join di multilevel bro. Oh, multilevel ya. Join di multilevel. Awalnya gue nggak tahu itu multilevel itu apa, gue anak polos-polos aja sih gue. Pokoknya ada orang nawarin gue lihat itu bagus, nggak tahu ngerti sistemnya kayak gimana, ya gue join aja deh pokoknya. Oh gitu ya. Masih di multilevel itu nggak sekarang? Secara registered masih sih. Oh. Jadi gue secara registered sih udah 14 tahun ya, 14 tahun di MLM itu. Downline lu banyak downline lu. Lumayan sih, kalau dilihat dari genealoginya itu udah ada ribuan sih. Wah, gila. Mau sebutin nggak di sini? Atau kode etik jurnalistik nih? Nggak usah. Oke, jadi lu nggak sempat kerja konvensional gitu, misalnya lu kerja sama orang digaji gitu? Ya, sempat bro. Jadi sambil waktu jalanin multilevel kan yang namanya kita jalanin multilevel kan nggak langsung kaya bro ya. Jadi kalau lu join multilevel kan nggak langsung bisa beli kapal pesiar gitu kan. Jadi tetap sempat ya. Gue habis lulus kerja sempat cuma 3 kali kerja bro. Jadi kerjaan pertama gue itu cuma bertahan 8 bulan. Yang kedua itu cuma bertahan 7 bulan. Jadi gue nggak pernah kerja lebih dari setahun. Oh. Ya kan? Nah, satu-satunya pekerjaan gue yang bisa bertahan 2 tahun adalah karena gue disuruh merit itu doang. Jadi motivasi lu merit? Nah, ini nggak pernah gue ceritain nih di channel-channel lain nih, ya kan? Cuma di channel gue ya? Karena lu bilang aja, ya kan, jadi gue ceritain. Di channel lain nggak ada yang tahu ini. Gila. Buat sahabat properti yang nonton video ini, beliau juga punya link YouTube juga, namanya Juanda Ropelim gitu loh. Kepoin aja, dia punya YouTube, subscribernya udah ribuan juga sih gitu loh. Nah di channel gua ini dia cerita nih masalah ini nih. Cerita dong terus bro. Iya. Ya jadi dulu kan lagi asik-asiknya multilevel ya, dapat duit apa segala macam gitu. Tapi yang namanya calon mertua gitu ya. Profesi multilevel tuh nggak dianggap gitu. Tetap aja. Lu tanya kerjanya di mana gitu kan. Ya gitu ya. Akhirnya ya udahlah demi nikahin anaknya ya udah gue kerja aja gitu. Sambil kerja sambil jalanin multilevel gitu. Nah, itu satu-satunya yang bertahan sampai 2 tahun tuh, Bro. Kenapa bertahan sampai 2 tahun? Ya karena kan begitu nikah cicilannya udah mulai jalan gitu kan. Argonya udah mulai jalan. Jadi tetap sampai 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun udah dapat duit banyak, lumayan, udah anaknya udah dinikahin, ya kan? Hutangnya udah dilunasin, berhenti tahun 2012. Nah, dari 2012 sampai sekarang udah nggak pernah kerja lagi sama orang. Berarti lu merit tahun 2000 ya? Gue merit tahun 2011. 2011. Jadi di awal 2012 lu udah mapak. Nah, kalau sorry nih, mungkin di sini juga ada orang multilevel marketing. Salah satu menurut gue nih, gue pernah ikut. Salah satu kendala kalau menurut gue sih narikin downline di bawah nih, agak susah ketemu follow itu tuh. Karena kita tiap kali harus presentasi ketemu orang. Kan kita bicaranya hukum probabilitas. Dari 10 lu presentasi, nggak mungkin 10-10-nya lu ikut lu. Minimal Pareto lah 20%. Nah, ini strategi lu bisa ngerekrut hire orang supaya banyak itu gimana tuh, bro? Mungkin bisa sharing. Ya itu lagi bro. Kembali, bro. Jadi teori probabilitas. Lu ini juga bener-bener ini untold story gue banget sih. Hanya diceritakan di channel lu nih. Ya kan? Mantap. Jadi kalau lu bilang Juanda sekarang enak dan segala macam, gue itu pernah, bro, ya naik busway, ya naik busway. Itu dari rumah naik busway
abis itu keliling Jakarta, nggak pernah turun dari busway. Kenapa? Prospek. Oh, gila, lu prospek Ya kan? busway lu. Naik busway, lu bisa dapat prospek, kanan kiri lu nggak bisa kemana-mana dia. Oh. Ya kan? Bayarnya cuma 3.500 waktu itu. Ya kan? Berapa jam lu di situ? Wah, pokoknya dari pagi sampai pulang sore. Jadi kantor gue di busway gitu satu hari itu. Lu punya target nggak sehari dapat prospek berapa tuh waktu itu? Ya, 10 lah rata-rata. Gitu. Probabilitas lu kalau 10 orang diajakin berapa orang yang ikut? Ya, nggak tentu juga. Kadang ada 1, kadang ada berapa gitu kan. Karena MLM-nya cukup lumayan, harga joinnya cukup lumayan mahal. Sekitar di 9 juta, 10 juta. Jadi bukan MLM yang ratusan ribu. Lu bisa tahu, pokok lu nyari share marketnya ke busway kan itu mungkin buat kalangan-kalangan level ekonomi tertentu kali lu. Kenapa lu bisa kita muternya di Tamrin Sudirman dong, bro. Tamrin Sudirman Blok M jurusannya. Lu tahu market di arah situ ya? Iya, muter-muter aja, ya kan? Turun di Harmoni, balik lagi ke Blok M. Balik lagi ke Harmoni. Jadi lu Sudirman Tamrin keliling-keliling tuh ya? Iya, udah gue seharian itu di busway. Pernah itu zaman-zamannya begitu. Tahun berapa tuh, bro? Udah nikah tuh? Belum merit lah yang pasti. Waktu belum merit. 2000 ya sekitar di 2008 sampai 2010 lah ya kurang lebih ya. Nah, gue mau nanya ke lu, gitu. Lu pernah nggak? Dulu kan busway masih baru berapa koridor doang. Betul, baru. Yang pertama kan koridor Blok M kotak setahu gue tuh, yang pertama. Iya, ya itulah, gitu. Gue mau tanya ke lu pernah nggak ada di titik terendah dalam hidup lu, cerita dong? Oh, langsung ditahu. Pernah lah. Gimana cerita dong? Waktu itu masih kuliah, bro. Jadi gimana? Kuliah apa segala macam. Bahkan gue sampai nggak punya duit. Lagi gue habis ngelesin. Gue kan sambil kuliah ngelesin juga kan. Sambil kuliah ngelesin, ya kan. Nah, suatu ketika gue ngelesin murid gue di daerah PIM, Pantai Indah, Pantai Mutiara, Pantai Mutiara. Pantai Mutiara ya. Kan Pantai Mutiara itu kan kalau dari sana pulang ke rumah itu lewat Ancol tuh. Rumah lu di mana? Wilayah mana? Cempaka Putih. Cempaka Putih. Iya. Oh, deket kantor ya kan? gue dong. Iya kan. Nah, jadi dari Pantai Mutiara lewat Ancol, nah di situ ban motor gue bocor, bro. Terus? Ban motor gue bocor gitu kan. Nah, lu gak pegang duit sama sekali tuh? Enggak. Gue cuma ada berapa ya? 4.000 kalau nggak salah gitu. Nah, begitu ban bocor, gue mau bayar 6.000 gitu, kurang 2.000. Jadi gue bilang gitu, Mas, saya cuma punya 4.000 nih, ya kan? Nggak punya duit lagi, gue kasih lihat aja dompet gue gitu. Nah, jadi ya udah, abisnya nggak ada pilihan dia kan. Tapi gue bilang, tapi besok saya balik lagi sini, saya bayar Mas 2.000-nya gitu. Ya udah, gue bayar. Nah, itu benar-benar titik terendah gue sih. Kalau lu tanya gue pernah rugi miliaran, gue nggak pernah. Gue mainnya safety player, gue bisnisnya selalu go for. Tapi kalau ditanya terendah, itu menurut gue adalah titik terendah. Terus sampai sekarang masih inget dong tuh tukang tambah bannya dong? Masih ingat posisinya di mana, gue masih ingat. Pernah lu samperin lagi nggak? Atau lu tambah bayar 2.000 itu? Oh, gue samperin, gue bayar 2.000 lagi. Oh gitu. Jadi pas gue ngelesin lagi itu kan pasti rusak kan tiap minggu kan. Nah begitu gue balik lagi, gue bayar, gue datang. Okay. Gitu. Jadi masih ingat cerita itu tuh sampai sekarang. Gitu ya. Cuma di channel gua ini lu ngomong juga nih. Ini nggak pernah gue ceritain di channel manapun, lu bisa cari jejak digitalnya nggak ada. Cuma di channel gue ya. Jadi seorang Juanda Ropelim yang sukses di digital ini ternyata pernah mengalami titik terendah gitu loh. Jadi buat sahabat properti atau buat teman-teman yang lihat YouTube ini, kalau Anda sekarang lagi ada di bawah, Anda lagi down, jangan khawatir. Gue pernah dengar dari dia, roda itu berputar. Karena dia tuh hidup tuh kayak roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Lu tetap aja berjalan, lu tetap aja bergerak. Suatu ketika lu akan ada di titik lu yang lu inginkan. Yang penting lu fokus gitu loh. Betul, ya, bro. Betul, bro. Nah,
Bro, kan hidup lu berubah nih setelah nikah. Lu kenapa? Kan ya namanya kita nih namanya. Lu ditanya nih lagi mau merit, kerjaan lu apa? Multi level marketing kan orang tua kan bingung. Kerjaan apa tuh kan gitu kan. Nah, lu kan pernah kerja tuh 2 tahun. Terus lu melepas setelah merit. Apa keyakinan lu bisa melepas kerjaan lu? Kok lu bisa fokus di industri apa namanya multi level? Atau memang lu udah buka usaha sendiri? Enggak sih bro, karena memang pada dasarnya gue nggak suka kerja sama orang, nggak suka kerja di belakang meja gitu loh. Jadi gue lebih suka bebas kan, kapan gue mau datang, kapan gue mau ini gue yang nentuin gitu loh, ya kan. Nah kalau gue diatur-atur 9 to 5, gue nggak suka orangnya gitu kan. Nah, jadi ya udah gue out aja, duit udah ada minimal. Waktu gue punya banyak duit itu setahun ke depan gue nggak kerja pun gue masih survive gitu. Ya kan pada saat itu gitu kan. Ya udah gue mendingan gue gambling buat diri gue sendiri dong. Gue kalau kata bahasanya MLM adalah kejar impianmu daripada kejar impian orang lain gitu kan. Asik, mantap. Berarti lu berhenti memang passion lu nggak ada di orang tipe pekerja ya. Karena memang lu kalau gue bilang sih otak kanan atau otak kiri itu yang orangnya tuh berintuisi tuh ada sesuatu yang lu kejar. Nah, pertanyaan gue, lu kan sekarang punya usaha nih sebagai owner, sebagai pemilik dari Coupling Solusi Digital. Itu pertama kali lu buka di 2012 langsung buka itu, atau lu buka-buka beberapa perusahaan, akhirnya lu ketemu ini? Coba ceritain. Enggak, jadi Coupling Solusi Digital itu sebenarnya 2017. Jadi Coupling Solusi Digital itu 2017. Kenapa 2017? Karena pada tahun 2015 itu turning point lagi bro. Jadi dari MLM, nah gue shifting jadi public speaker. Lu pernah jadi public speaker juga lu? Sampai sekarang kan. Gitu. Iya. Jadi, nah itu shifting tuh. Karena menurut gue pada tahun 2015 itu titik di mana gue lagi bingung. Artinya apa? Ini bangun tim di MLM itu kan gak gampang. Kadang naik, tiba-tiba satu titik hancur. Jaringannya out gitu kan. Bangkit lagi, naikin lagi, satu titik hancur lagi gitu kan. Nah, gue mikir gimana caranya supaya jangan gue yang ngejar-ngejar orang lagi nih, ya kan? Kalau gue orang MLM, gue nggak punya branding, gue nggak punya personal branding ya kan, gue yang ngejar-ngejar orang gitu kan. Nah, akhirnya 2015 tuh gue putusin belajar public speaking deh, karena kan sebenarnya juga dari tahun 2006 sampai tahun 2015 ya gue udah jadi speaker di MLM gue. Gitu. Gue ya yang tukang presentasinya gue, yang tukang motivasinya gue, yang tukang trainingnya kan gue gitu kan. Nah akhirnya 2015 itu ya gue pikir gue shifting deh. Gue jadi public speaker, gue belajar public speaking, gue belajar sama Pak Ongki Hoyanto. Jadi itu guru gue tuh Pak Ongki Hoyanto. Jadi di 2015 gue belajar. Setelah itu gue pilih track gue karena gue memang udah dari awal digital market, jualan online lah ya, bisa dibilang kan jualan online gitu kan. Ya udah gue ambil jurusan digital marketing lah. Jadi ilmu gue yang gue kembangkan adalah digital marketing karena gue suka ngoprek tuh. Dari 2006 sampai sekarang gue suka ngoprek, ada tools apa, ada apa gue oprek semua tuh tools-toolsnya. Sehingga kan bekal gue udah ada, ya. Bekal gue udah ada, gue tinggal kemas itu dalam satu teori. Nah dari situ 2015 ya gue udah mulai buka kelas. Jadi abis gue belajar public speaker, gue buka kelas public. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk ngerekrut juga jadi MLM gue juga sebenarnya. Ya kan? Jadi gue jadi public speaker, belajar dari gue, ujung-ujungnya gue taruh ke MLM gue kalau dia mau join gitu. Tapi di situ juga ada turning point kata Pak Ongki gitu kan, bahwa lu ketika jadi public speaker eksklusif untuk MLM lu atau lu buka diri, jadi siapapun boleh pakai jasa lu gitu. Nah akhirnya ya udahlah, akhirnya satu titik gue pikir ya udahlah gue mendingan open aja ke semuanya gitu. Jadi ya udah gue masuk kemana-mana. Akhirnya sekarang ya gue banyak banget handle MLM lain gitu, leader lain belajar dari gue gitu. Jadi di 2006 sampai 2012 lu fokus di MLM lu.
Terus di 2012 sampai 2015 memang lo trainer di MLM lo ya. Cuma di 2015 yang merubah pola hidup, bukan pola hidup, yang merubah lu setting itu di 2015 tuh. Lu mulai membuka diri menjadi public speaker ya. Betul. Nah, selama dari 2015 2017 sampai 2017 itu kan gue udah banyak tuh ngadain acara-acara gitu kan. Ngadain acara, seminar, workshop gitu. Nah, ada satu titik di mana ini anggota udah diajarin ya, peserta udah diajarin, udah dibimbing, nggak bisa melakukan juga gitu. Nah, disitulah gue bilang, ya udahlah, gue yang lakuin aja deh. Nah, ya udah, jadi gue bikin Kafling Solusi Digital, gue bikin timnya, gue bikin jasanya. Kalau lu mau tim gue yang handle, ya udah pakai Kafling Solusi Digital gitu, bro. Dari 2017. 2017 belum mulai buka ya. Nah, Kafling Solusi Digital ini lu buka sendiri atau berpartner lo sama ada teman? Sendiri, bro. Sendiri ya, gila. Sendiri. Kurang lebih udah 4 tahun ini, udah berapa klien lo handle? Banyak sih, ya. Ada yang banyak lah. Tuh lu lihat aja portofolionya di kaflingsolusidigital.com. Oh, kalau gue mau tanya, ini kan kalau bicara Kafling Solusi Digital, pertanyaan gue simpel sih, kenapa lu mau ngambil nama itu? Ada sesuatu nggak dari nama itu? Lu tahu aja sih. Kan gue nanya. Ya, kenapa namanya Kafling? Kaflingnya itu K-A-V-L-I-N-K. Karena itu tempat main bola gue, bro. Oh gitu. Jadi lu bilang kita tuh main bola, ya kalau main bola, ngumpul yuk di mana di Kafling. Ya udah. Jadi kita ngumpul di Kafling, tanah kosong gitu kan? Ya, tanah kosong. Tanah kosong segala macam. Ya udah, tempat nongkrong gue, tempat main gue di Kafling itu kan. Nah, ini juga banyak anak-anak Kafling. Jadi ya udah, kita main dan segala macam. Akhirnya bagus juga ya kalau Kafling kan pakai G. Ini gue hubungin supaya digital, ya udah G-nya gue ganti jadi K aja. Kan jadi Kafling gitu kan. Nah, tinggal solusi digitalnya ya kan memang kita menyiapkan solusi digital. Berarti jasa lu tuh lebih ke solusi digital. Yang lu tawarkan ke orang-orang, lu kan berarti kan menjual jasa ya. Seperti apa? Ya. Mungkin ada beberapa orang nonton video ini atau dia lihat mungkin bisa juga nih menghubungi lu gitu loh untuk minta solusinya. Sekalian promo lu di link gua, silakan. Jadi gua biasanya kalau nggak jadi konsultan, ya kan? Kalau nggak jadi konsultan, kalau dia nggak punya timnya, gua punya tim yang bisa di-hire juga, gitu. Jadi biasanya yang kita handle itu adalah social media management. Jadi gimana kita menghandle sosial medianya dia, sama social media campaign, bagaimana kita melakukan iklan dan segala macamnya, gitu bro. Jadi itu yang kita handle. Campaign seperti apa lo yang bisa bantu ke mereka? Ya pertama ya kita desainin sosial medianya, ya kan. Kita, kalau gue selalu bilangnya adalah kita benahi home base-nya. Kalau di dalam dunia konvensional itu mungkin dibilang sebagai kita kontraktor desain interiornya. Jadi kita benahi dulu tuh tokonya, kita benahin segala supaya cakep gitu kan. Setelah itu, setelah tokonya cakep, ya kita jadi marketernya, kita yang promosiin, kita yang campaign dan segala macam gitu. Nah, selama kurang lebih sekitar 4 tahun ini, ada nggak pengalaman menarik gitu loh? Mungkin ada nasabah lu, ya gue sih bilang from hero to zero, pakai jasa lu, dia tuh omsetnya bisa meledak. Ada nggak cerita dong? Ya ada sih, ya kan, ada. Jadi beberapa yang dari properti juga banyak, ya kan. Nah, terus yang dari multi level juga lumayan, kayak gitu. Ya kan, ya ada beberapa contoh kayak, ada yang dari C21 Makassar juga lumayan. Jadi Century 21 Best Makassar, lu itu juga ya? Pakai juga ya? Century Best Makassar juga sama kita ya kan. Salah satunya Pak Benny udah kasih testimoni ke gue. Jadi budget iklan 500.000 bisa closing properti yang 767 juta. Oke. Ini teman-teman yang nonton video ini kebanyakan orang properti. Gue tahu banyak broker nih. Karena memang gue menyisir orang broker. Jadi kalau lo sekarang omsetnya lagi turun, perlu kalau kata gue, sorry nih, gue bilang nih sedikitnya, perlu dukunnya di Gita nih, ini jagonya nih, ke Juanda Rockland Solusi, ya.
mengatasi solusi supaya omset lu naik, silakan hubungi dia gitu. Ntar nomor kontaknya ntar gua kasih di deskripsi atau bisa boleh nomor handphone lu gua sharing, boleh di link ini bro? Boleh. Nah, ntar nomor handphonenya gua kasih di bawah, ntar tinggal kontak dia aja nih. Nah tadi lu bilang properti, lu selain broker juga ada nggak developer atau yang orang diterjun di industri properti yang lu bisa bantu? Ada ya, kan kemarin gue nanganin berapa tuh? Ada 3 proyek lah. Ya, 3 proyek nanganin properti dan lumayan salesnya juga kayak ini boleh sebut nama nggak kan? Boleh. Ya, kalau bagus boleh, jangan jelek orang, senang orang. Testimoni kan. Intinya dari beberapa yang gue pegang ada yang sold out propertinya 13 unit ya kan. Wih, mantap. Ada yang sold out berapa ya, pokoknya rata-rata yang gue pegang pasti ada yang sold out lah, nggak ada yang zonk. Tapi itu lebih ke dia bagaimana cara menggunakan medianya itu ya, yang lu lebih apa namanya, lebih fokus ke sana ya. Iya, jadi ya gue lebih manage dulu home base-nya, Instagramnya, Facebooknya gitu, websitenya. Nah, jadi yang membedakan gue dengan yang lain adalah ya gue benar-benar totally digital marketing, bukan cuma Instagram marketing, bukan cuma Facebook marketing. Kan ada ya misalnya orang lain, ya gue cuma ngajarin Facebook aja, gue cuma ngajarin Instagram aja, gue cuma ngajarin SEO aja gitu kan. Nah tapi kalau sama gue ya gue coba melihat dari segi semuanya gitu. Lu bagus dari semuanya nih, kalau bagus kita jalan, kalau lu nggak mau melakukan ini semua, ya mendingan lu pakai yang lain aja gitu loh, simple gue sih. Keren. Karena gue nggak mau cuma benahin cuma Instagramnya aja Pak dipercakap, ya ngapain? Oh, gitu ya. Keren. Jadi benar-benar lu memberikan solusi ya terhadap para istilahnya konsumen-konsumen lo nih. Nah, gue mau tanya lagi, jujur ya, gue kenal lu pertama kali sebenarnya bukan dari komunitas, gue pernah ketemu di kantornya Ismet tuh yang di Kelapa Gading ya. Pernah ketemu lu, gue pernah ikut seminar lu, ada 10 tip gitu. Tapi yang pertama kali gue kenal lu tuh di Gramedia, gue kan senang baca buku gitu kan. Gue pernah beli buku gitu loh. Satu buku namanya Digital Marketing Action ya. In Action. In Action, gue pernah beli itu buku karena lu ngebahas tuh tentang Facebook, IG, tentang apa gitu. Gue baca, lu berdua sama teman lu. Gue lupa namanya siapa tuh. Pokoknya berdua ada. Nama lu Jimmy. Ya, Jimmy, lu berdua. Nah, terus gue juga pernah sedikit baca tentang lu juga. Ternyata lu udah pernah ngeluncurin 2 buku ya. Satu Digital Marketing in Action sama Next Sales ya. Dan satu lagi katanya lu punya buku digital juga, e-book ya. E-book. Nah, cerita dong kenapa lu bikin buku dan sedikit ya kemana tuh arahnya tuh buku itu supaya mungkin teman-teman yang beli boleh. Jadi, ya silakan. Ini buku pertama gue bro. Apa tuh? Nah itu. Digital Marketing Action. Tapi ini udah cetakan yang kedua. Gue punya, tapi lu jangan kasih gue ya karena udah punya gue. Ini udah cetakan yang kedua nih. Cetakan yang pertama itu tahun 2016. Jadi cetakan pertama itu tahun 2016. Karena kenapa gue bikin ini? Karena kembali lagi kita melakukan branding bro. Jadi waktu itu kan gue ingat ya 2015 gue kan jadi public speaker kan. Cuma katanya kalau public speaker lu harus punya buku. Oh gitu. Ya kan? Ya udah. Sebenarnya buku ini gue buat awalnya adalah ini untuk bahan buat peserta workshop gua. Dia nggak perlu minta materi lagi, nggak perlu minta modul lagi. Ya gue kasih aja bukunya. Ya kan? Jadi kalau lu di rumah lupa, lu tinggal baca-baca. Ini semuanya lengkap loh, ada macam-macamnya gitu kan. Nah ada Instagram, email segala macam. Dan memang gue dari awal nggak pernah cuma ngebahas satu bro, karena banyak banget yang gue bisa gitu kan. Jadi gue curahkan semua gitu kan. Gue curahkan semua di buku ini gitu kan. Nah ya puji syukur buku ini jadi bestseller di tempat percetakannya gitu loh. Gitu sampai dicetakin yang keduanya. Masih ada tuh di Gramet, masih ada tuh kalau orang mau. Nah ini udah nggak masukin di Gramet lagi. Ya kan, jadi kalau mau beli ya tinggal beli kontak ke gue, nanti bisa gue ituin. Tinggal sisa-sisa aja sih, karena gue udah nggak produksi buku lagi. Oke. Karena materi kan update terus ya.
Jadi gue lebih sekarang ke e-course apa segala macam. Nah ini buku yang kedua yang tadi lu bilang. Ini Naked Sales, ditulis sama 17 praktisi penjualan. Jadi ada 17 gitu. Termasuk lu di situ tuh. Hah? Termasuk ada lu situ kan? Siapa aja tuh bro? Siapa aja bro? Ada si Joy, ada Pak Tanto, ada Yeskel Zebua, ada Philbert, ada Pak Chris, Pak Agus, Ruby ada bro. Oh iya. Asoka, Gunawan, Jordi, Rofik, Solan, Andrew, Dio, Tony, sama Angelia Mary. Dan ini sempat menjadi bestseller juga di Gramedia bro. Gitu. Cuma sekarang udah nggak dicetak ulang. Jadi kalau mau dapetin buku ini, paling beli ke gramedia.com-nya, e-book ada kali. Kalau e-book masih ada kali. Tapi bro, ini udah nggak dicetak ulang. Sedikit cerita dong isinya tentang buku ini apa bro? Nah kalau ini waktu itu konsepnya adalah kita ada 17 praktisi ini, masing-masing kirim satu artikel tentang marketing, tentang sales. Nah ini ada orang asuransi ada orang MLM ada. Nah gue tetap branding gue tetap line-nya adalah digital marketing. Isi apa di situ? Materi lu apa di situ? Cerita dikit di sini. Digital marketing tetap nggak jauh-jauh. Oh, tetap digital marketing ya, memang bidang lu di situ ya. Nah, abis itu lu keluarin apa lagi tuh? Katanya ada e-book juga tuh. Kayak gimana tuh? E-book kan gue nggak bisa tunjukin. Jadi ini semasa pandemi kemarin bro, 2019 awal. Jadi gue launching namanya adalah Ghost Kitchen. Jadi karena waktu itu gue lihat bahwa Ghost Kitchen lagi happening tuh pada tahun itu pada saat 2020 apa 2019? 2019 akhir, ya kan? 2019 akhir itu kan lagi rame-ramenya tentang Ghost Kitchen. Nah, 2020 awal, gue bikinin e-booknya. Karena gue ada pengalaman setahun jualan minuman bro, franchise. Gitu kan, kemitraan bukan franchise, ya kan? Nah, jadi, gue jualan kemitraan, lagi rame Ghost Kitchen, ya udah gue bikinin aja. Tapi tetap sudut pandangnya adalah dalam sudut pandang digital marketing. Karena kan gue bukan orang dapur, gue nggak bisa ngomongin dapur. Tapi dari sudut pandang Ghost Kitchen, kita bahas bagaimana jualannya, bagaimana digital marketingnya. Jadilah e-book di Ghost Kitchen tersebut. Gitu. Itu pada tahun bulan Februari 2020 lah kalau nggak salah. Jadi pas masa pandemi, kita tahu ya, pandemi itu kan di bulan Maret kan, masuk ke Indonesia ya kan. Betul. Itu betul. Masa pandemi itu gue produktif banget. Gue juga keluarin ini di masa pandemi. Apa tuh? Ini game card. Game card digital marketing is fun, gue sebutnya fun. Nah ini fun ini ada konsepnya. Fun ini formation, unique, niche market. Ini hasil pertapaan selama pandemi nih. Gitu. Nah jadi kita ini memadukan satu-satunya di dunia nih, yang memadukan permainan kartu, ya kan, permainan kartu, praktek digital marketing dan e-course. Jadi di sini ada barcode-nya, kalau lu scan, ada videonya nanti. Gitu. Dan ini gue jamin lu bisa langsung praktek. Kenapa? Karena ini ada challenge card. Challenge card itu kan kayak lu harus lakukan IG live selama 1 menit. Nah ini lu dipaksa sambil main lu langsung praktek. Gitu. Terus ini ada Instagram ya. Jadi kalau lu scan barcode-nya ini ya, barcode-nya ini nih, ya kan? Nah ini nanti ada e-course-nya, ada videonya. Gitu. Jadi produktif banget lah gue kemarin itu waktu masa pandemi, karena nggak kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, kita mikir apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita jadi duit, segala macam gitu. Nah. Jadi kalau orang mau game card ini masih lu jual tuh? Masih, tinggal order online di digitalmarketingisfun.com. Oh beda, bukan di Coupling Solusi Digital tuh, bukan tuh ya? Ini sales page-nya khusus. Oh khusus. Sales page-nya adalah digitalmarketingisfun.com. Di bulan apa lo luncur tahun 2020? Ini sekitar Juni atau ya udah kuarter 3-an lah. Ada testimoni nggak yang pakai ini omsetnya naik? Kalau yang ini, ini sih lebih gue nggak ada testimoni karena kan orang beli buat main dan segala macam. Nggak tahu dipraktekin apa enggak kan gue nggak pantau. Gitu ya. Gitu. Oke.
Lu kan udah nyiptain tuh ada 2 buku, ada apa Ghost Kitchen tuh yang ebook sama ini game card. Ke depan lu ada lagi bikin sesuatu nggak? Mungkin bisa disonding di sini nih di subscriber gua nih. Ke depan gue sekarang mainnya ke platform, bro. Kayak gimana tuh? Cerita dong. Nah, jadi gue lagi pengen bikin platform namanya iCommunity. Oh. Gitu. Nah, iCommunity tuh. Jadi kita ke depannya akan jualan platform. Untuk lu join ke iCommunity, lu harus bayar. Kenapa lu harus bayar? Karena di iCommunity itu kita akan menyiapkan komunitas yang positif, ya, di mana lu bisa bernetworking, lu bisa sharing, dan lu nggak akan ketemu orang-orang yang alay. Ya. Ya kan? Kenapa? Karena bayar. Orang alay nggak bakal bayar. Kayak gitu. Hanya orang-orang yang serius aja. Jadi filternya adalah lu harus bayar untuk masuk ke platform tersebut. Gitu. Nah, pertanyaan gua, kalau lu kapan launching dan kalau lu belum sounding, kira-kira di angka berapa lu dikenain biayanya? Murah aja sih, bro. Itu sebenarnya bayarnya juga cuma buat patungan bersama kan. Lu tahu sendiri. Bikin platform tuh nggak murah. Ada bayar domain, ada bayar hosting, ada development-nya dan segala macam gitu. Kita tuh charge itu cuma 168.000 untuk 12 bulan. Jadi sebulannya itu cuma sekitar 10 ribuan ya, nggak sampai 15.000. Nah itu cuma buat bayar hosting, buat bayar admin kita dan segala macam gitu. Nah jadi platform tersebut itu kita konsepnya adalah mempertemukan antara pebisnis. Jadi yang di situ adalah ada yang pebisnis, ada yang profesional, ada yang memang mau cari bisnis. Nah, yang alay-alay, yang cuma mau hobi-hobi, kita nggak masukin situ. Yang senang-senang kita nggak masukin situ. Jadi ini komunitas yang kalau gue bisa bilang sih ini perpaduan antara Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Gitu. Jadi kita coba konsepin yang bagus-bagusnya dari LinkedIn, dari Instagram, dari Facebook. Nah, yang jelek-jeleknya kita nggak mau ambil. Gitu. Nah, rencana kapan lu launching? Gue mau daftar deh, Tanggal 12, bro. Tanggal 12 Februari. Oh, 12/02/2021. 12/02/2021. Gila loh. Iya. Ngambil tangganya tanggal sejarah, setahu gua tadi gua lihat di kalender itu tanggal merah Imlek loh, bro. Kenapa lu ngambil tanggal itu? Bro, Sinca. Oh, Sinca. Kenapa lu ngambil tanggal itu? Iya. Itu ya karena angka cantik aja sih. Angka cantik. Kita juga nggak tahu bahwa itu Sinca sebenarnya awalnya. Yang kita tahu cuma angkanya bagus berapa ya? 12/02. Udahlah kita ambil itu aja lah. 12/02/2021. Jadi teman-teman yang nonton link YouTube ini kalau mau daftar kemana, bro? Kalau mau ikut? Nah, itu nanti ada di bit.ly ya. Pelan-pelan bro, ntar gue kasih di ininya nih. Ya, nanti gue share juga ke WhatsApp. bit.ly /join iCommunity. Community ya. Nah, gue tulis di bawah nih supaya teman-teman yang nonton YouTube gue ini, yang kalau mereka pengen masuk ke komunitas yang tadi lu bilang orang-orang yang nggak ada alay gitu loh, orang-orang nggak ada alay bro, yang positive thinking, orang-orang yang mau maju terutama di industri digital, silakan lu gabung ke sini. Ya, lu nggak akan ketemu nanti ada orang yang pasang status owner PT mencari cinta sejati, nggak ada. Nggak ada. Lu nggak akan ketemu orang-orang yang curhat, tim sepak bolanya kalah, nggak ada. Nggak ada. Karena kita akan kayak ada community guideline. Jadi yang lu posting tuh yang kayak bagaimana ada gitu loh. Yang lu jangan posting tuh yang kayak gimana ada juga. Nah, platformnya nanti bentuknya ya kayak mungkin model-model Facebook lah, sama lu tetap bisa upload status, lu bisa follow orang, lu bisa colek orang dan segala macam gitu. Kayak ke LinkedIn dong ya, lu lebih condong ke LinkedIn ya. LinkedIn kan ya lebih ke profesional karena jadi kita kan mempertemukan antara pebisnis, profesional dan orang yang mau bisnis. Jadi memang benar-benar bukan untuk have fun. Tapi untuk membangun networking, untuk melakukan personal branding. Nah, untuk saling
bisa kalau bilang saling menjual diri. Gue punya bisnis ini, lo mau ikut gua nggak? Gue juga punya bisnis ini, lo mau nggak partneran, mau nggak kerjasama? Nah, itu jadi lebih kayak begitu di sebuah komunitas. Oke. Nah, kan lu bicara mempertemukan orang. Nah, zaman sekarang itu nggak ada orang bisa main sendiri, nggak ada orang jago sendiri. Kita tuh kalau di satu kantor tuh harus punya tim. Atau kalau bahasa kita misalnya di industri apapun, kita harus networking, cari jaringan. Seberapa penting networking menurut Bro Juandaro Plim nih? Ayo. Ya, penting banget, Bro. Gua bisa sampai saat ini karena networking. Kenapa? Gue ikut banyak komunitas, gue ikut banyak grup WhatsApp, gue ikut banyak klub sosial, itu juga gue ikut, ya kan? Nah, dari situ gue banyak banget bisa dibilang banyak dapat rezeki. Jadi kalau misalnya gue bilang, gue sebagai Kafling Solusi Digital, gue ya bisa dibilang ya bukannya sombong gitu kan? Gue nggak pernah nawarin jasa gue. Gue nggak pernah nelfonin orang, cold calling, nawarin jasa gue. Gue nggak pernah ngirimin proposal, nawarin jasa gue. Dari tahun 2017 sampai sekarang, gue selalu diminta. Mantap. Iya beneran. Makanya title gue bilang the most wanted digital marketer. Ya kan? Yang dicari diminta, bantuin dong perusahaan saya, ajarin dong staff saya, gitu terus, gitu loh. Jadi gue nggak pernah tuh yang namanya, halo Pak, saya dari Kafling Solusi Digital menawarkan jasa digital marketing, nggak pernah. Dan gue bersyukur gue bisa seperti itu. Kenapa? Karena komunitas. Maka dari itulah gue sangat believe dengan komunitas. Makanya gue bangun iCommunity. Dari hal seperti itu, lu bisa naik sekarang. Nah, salah satunya lu bisa menjaga. Tapi kan setidaknya lu udah tahu. Sorry ya, kalau kata gua lihat, lu branding lu tuh udah kuat di digital gitu loh. Jadi orang tahu lu tuh mainnya di situ. Jadi kalau minta solusi, tentu solusi digital. Ingatnya ya, tadi bilang Kafling Solusi Digital. Siapa ya? Bro Juandaro Plim gitu loh. Keren. Dan iCommunity ini juga ya. iCommunity juga sebagai solusi digital, Bro. Solusi digital, ya kan? Gitu lah. Iya, iCommunity sama kayak kenapa gue bilang gitu? Karena ini pengalaman gue, Bro. Dalam arti apa? Gue nanganin klien. Yang gue lakukan apa sih? Gue membangun komunitas buat dia, betul nggak? Gue bangun pasukan reseller buat dia. Tapi kan itu hanya eksklusif buat dia. Gue nanganin klien yang lain, yang diminta pasti sama. Tolong bantuin jualan, tolong bangunin reseller, tolong ini sama. Kadang membernya yang di sini karena udah percaya sama gue ikut juga ke sini. Ya kan? Begitu juga yang lain, Lah daripada gue bikin satu, ya udah kita bikin aja gede sekalian gitu loh. Jadi besok-besok kalau ada yang klien, gue tinggal bilang di iCommunity, ada perusahaan nih lagi butuh reseller, langsung kan semua jadi resellernya dia. Besok lagi ada klien, lagi butuh reseller, jadi resellernya dia. Makanya ini gue bilang sebagai kalau gue maunya tagline-nya community ini adalah share network, share network. Jadi berbagi network, berbagi rezeki. Ya kan? Contoh misalnya kayak gini, Bro. Gue punya network 100 orang. Oke? Lu punya network 100 orang. Lu bisa nggak jaga network lu nggak ke network gua? Nggak bisa kan? Toh network lu juga pasti akan kenal gua. Cepat atau lambat, ataupun lewat siapapun. Sama kayak gua kenal lu. Kita juga nggak pernah tahu. Tapi tiba-tiba kita terhubung gitu kan? Nah, ya udah untuk mempercepat proses itu, ya udah deh. Kalau lu punya 100, gua punya 100, kita kumpulkan jadi dalam satu komunitas, kan masing-masing jadi punya 200. Betul. Nggak rugi kan? Nggak hilang dong. Ya kan? Network semakin dibagi, bukan semakin habis, tetapi semakin berkembang. Gitu. Jadi, lu nggak akan rugi juga untuk berada di network ini, gitu loh. Jadi, itu konsepnya. Mantap. Buat teman-teman yang lihat YouTube ini, tadi Bro Juanda udah bilang,
berbagi. Bagi orang-orang yang berbagi tidak akan miskin. Justru dengan berbagi Anda semakin kaya. Salah satunya kaya, Anda yang nonton YouTube ini yaitu sehat dulu. Kan sehat itu semua itu kekayaan juga. Sudah betul, dan jangan lupa share, bro. Share di YouTube gue ya, sama YouTube lu. Iya, harus di-share. Berbagi ilmu ini ya, berbagi ilmu ini ke teman-temannya mereka. Ah, tuh, lo yang karena ilmu ini. Ya, ilmu semakin dibagi, nggak hilang, malah semakin melebar, semakin banyak. Mantap. Ya kan? Ini memang kalau bicara dengan seorang public speaker ada motivasinya juga nih. Iya, karena itu juga awalnya kan, karena gue waktu itu pikirnya adalah orang MLM, awalnya gue pengen jadi motivator, bro. Oh gitu ya. Ya kan? Sempat beberapa bulan coba untuk jadi motivator, tapi kayaknya nggak cocok. Nggak cocok ya. Iya kan? Jalan lu di digital, jalan lu ya, bukan di motivasi ya. Tapi ilmunya kan udah ngelotok, artinya kan gue udah terbentuk, gue ikut berapa banyak pelatihan internasional, nasional, semua gue ikut, bro. Gitu. Jadi lu namanya tuh carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi sampai sekarang aja lu tetap terus belajar ya, bro ya. Banyak belajar. Gue setiap kali ada seminar yang pembicara terkenal ya, pembicara yang punya papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai yang nggak punya papan pun gue belajar, bro. Oh, nah, gue simpel nanya gue ke lu. Tadi lu bisa merubah hidup lu kan dengan Pak Ongki kalau nggak salah ya, yang bisa merubah hidup lu Pak Ongki Hoyanto. Oke, nah kan gue tahu lah di dunia musik atau di dunia apapun ada namanya tuh kiblat, atau lu punya nggak orang yang lu anggap itu kayak guru gitu loh. Nah kalau di Indonesia siapa sih menurut lu yang lu belajar keren ke Pak Ongki, lu lihat tuh dia kayaknya bagus nih, atau dari luar negeri ada siapa sih favorit lu gitu? Enggak, kalau gue sih gratitude ya, gue diajarin gratitude sama satu orang. Ini udah gue anggap sebagai ayah kaya gue, rich dad gue. Oh, rich dad, ya, rich dad ya. Itu namanya adalah Pak Hendra Nilam. Oh. Itu adalah mentor gue ataupun 001 di MLM gue. Namanya Pak siapa? Ulangi lagi dong. Kali-kali dia nonton. Hendra Nilam. Pak Hendra Nilam, wah thank you lo buat Pak Hendra Nilam nih, telah merubah hidup seorang Juanda Ropelin. Itu yang mendidik gue dari tahun 2006, bro. Oh. Jadi mendidik gue tahun 2006 sampai saat ini ya juga kita masih baik lah hubungannya. Jadi yang merubah pola pikir lo, kehidupan lo beliau ya? Paling banyak sih pasti beliau lah, karena gue kan nempel terus sama dia kan. Belajar tentang kehidupan dan segala macam, dan banyak gue ya ilmu-ilmu gue kan dapatnya dari MLM itu gitu, dari Pak Hendra Nilam, dari ownernya MLM itu ya kan. Terus banyak lah. Ada nggak satu ajaran Pak Hendra Nilam yang sampai lu melekat di otak lu, bisa sharing di sini? Gratitude sih, bro. Oh, gratitude ya. Jadi orang harus tahu terima kasih. Jadi orang harus tahu terima kasih. Buat artinya apa? Ya lu udah dibantu, lu udah dibimbing, ya lu jangan lupain jasa orang lah. Walaupun mungkin satu titik dia berbuat salah atau apa gitu kan, ya tapi lu tetap harus gratitude gitu loh. Selain ke guru, gue sih cuma ingetin juga buat sahabat properti yang nontonin juga, ya salah satunya ke orang tua lu. Lu bisa seperti ini karena orang tua lu. Gitu. Rasa terima kasih lu gitu loh, jangan bersyukur lah, bersyukur. Bersyukur. Ya? Oke. Kalau tagline dari komunitas gua waktu itu adalah together, yang dibikin sama Pak Hendra ya. Together we learn, we raise, we serve. Together bersama-sama kita belajar mensejahterakan diri. Ingat lo harus mensejahterakan diri. Baru lu melayani. Jangan terbalik, lu belum sejahtera udah lu melayani. Lu bukan melayani, namanya lu pelarian kalau dia bilang. Ya kan? Misalnya kan lu masih biasa-biasa aja, lu misalnya bisa dibilang keluarga lu masih susah. Terus lu tiap hari melakukan misalnya pelayanan gitu, atau melakukan bakti sosial, atau lu melakukan apapun lah yang sifatnya sosial gitu. Lu gimana bisa melakukan sosial, keluarga lu aja besok makan apa nggak tahu?
Gitu kan. Iya. Gitu. Gila. Lu harus raise yourself dulu. Kenapa? Karena dengan raise yourself, lu jadi lebih sejahtera, lu jadi lebih bisa banyak nolong orang dibanding dengan lu nolongnya sekarang. Gitu. Oke. Keren tuh buat sahabat-sahabat yang nonton YouTube ini. Kan gue bilang kan tadi dari awal isinya daging nih. Isinya banyak pencerahan nih ya. Wah, thank you bro udah berbagi di sini. Ini jadinya motivasi bro, bukannya digital marketing. Nah kan gue belum nanya ke sana, gue mau nanya digital ini. Setidaknya kan orang yang nonton ini kan ada isinya gitu. Konten gue tuh bisa memberikan dampak terhadap orang-orang. Karena itu tadi tahu, gue nggak bisa berbagi secara duit, secara ilmu. Mungkin bisa berbagi secara omongan. Kan motivasi lu, pengalaman hidup lu bisa membangkitkan orang bro gitu. Nah, gue kan ada di industri properti, terutama ada di broker properti, gitu. Sebagai seorang pelaku, istilahnya pelaku broker properti, gitu kan harus punya sosial media, gitu lah. Nah, kalau gue bilang sosial media di gue tuh branding untuk promosi. Gue ada dua nih ya, menurut gue ya. Yang satu sosial media yang lu gunakan, yang satu lagi portal properti. Nah, gue hanya bicara sosial medianya. Nah, sosial media kan jangkauannya luas nih kan, ada WhatsApp. Siapa sih lu buka handphone, lu adalah pasti aplikasi WhatsApp gitu kan. Yang kedua setahu gua ada aplikasi Facebook, ada IG gitu kan. Terus ada lagi YouTube yang sekarang di link YouTube ini, ada lagi LinkedIn atau yang lainnya kan TikTok gitu loh. Nah, pertanyaan gua nih, gua lari ke sosial media sekarang, lari ke digitalnya gitu. Nah, pertanyaan gua sebagai seorang marketing nih, kebanyakan kan marketing properti, aplikasi apa yang cocok dia digunakan gitu kan untuk di saat sekarang ini. Satu, kedua, sorry nih pertanyaan agak panjang ya, plus minusnya seperti apa sih bro, lu bisa kasih gambaran nggak ke subscriber gue nih bro? Oke. Nah jadi karena gue sekarang sudah akan launching platform gue sendiri, pasti yang terbaik adalah iCommunity nantinya. Makanya harus daftar ya, tanggal 12/02/2021. Harus daftar gitu. Kenapa? Ini loh bro, maksudnya gini, semua platform itu bagus ya, semua platform itu bagus, nggak ada yang jelek. Kenapa? Karena kalau platform itu jelek, ya dia nggak akan ada sampai saat ini, gitu kan? Nah, cuma sebenarnya setiap platform itu ada segmen marketnya, ya kan? Contoh kalau kita mau mainnya di Instagram. Ya, di Instagram itu kalau segmen marketnya kalau bisa dibilang ada cewek dan itu biasanya produk-produk fashion, kosmetik dan lain-lain. Properti bisa nggak? Bisa, karena gue juga jualan propertinya di Instagram kayak gitu, ya kan? Nah, terus kalau di Facebook itu dia lebih umum bro, lebih umum artinya ya siapa aja bisa masuk, ya kan? Nah, terus kalau di LinkedIn mereka lebih profesional. Jadi kayaknya kalau lu mau jualan ke profesional, kayaknya rada sulit deh. Kenapa? Karena di LinkedIn itu tipenya adalah lu saling mau cari kerja, ya kan? Saling menunjukkan profesi lu dan segala macam. Bukannya mau jualan, mau beli apa sesuatu, ya kan? Nah, kalau di YouTube itu lebih ke video sharing. Jadi lu ada video apa segala macam, lu taruh di video gitu kan, di YouTube gitu. Nah, bisa nggak mainin semuanya? Bisa aja sih, asal lu ada waktu gitu, ya kan? Tetapi kalau lu nggak ada waktu, ya, lu pilih aja satu aja atau dua maksimal, nggak usah mainin semua, ya kan? Ya kan? Lu mau main di Instagram boleh, mau main di Facebook boleh, mau main di YouTube boleh, mau main di LinkedIn boleh, gitu kan? Pasti ada marketnya, pasti akan ketemu market asal dimainkan dengan benar, itu kuncinya, ya kan? Jadi kalau ditanya, yang mana sih yang paling bagus buat properti deh, kita ngomong begitu kan? Semuanya bagus, semuanya pasti akan menghasilkan sales kalau dijalankan dengan benar, gitu. Seperti itu bro. Tambah lagi satu, iCommunity bagus nggak? Bagus banget, ya kan? Karena iCommunity menggabungkan semua kelebihan yang ada di sosial media ini. Oke. Gitu. Kalau TikTok gimana menurut lo? Gitu bro. Bro, kalau TikTok gimana? So far sedang naik daun ya, TikTok lagi naik daun, ya kan? Buat brandingnya, buat viralnya sih cepet, ya. TikTok itu kekuatannya adalah di viral konten, ya kan? Viral konten, jadi cepet banget tuh kalau mau viral, gitu. Nah, tapi kalau untuk ke sales itu tergantung industri kayaknya. Kalau kita jualan produk-produk yang kayak kalau TikTok kalau mempromosikan tempat
itu cepat. Ya kan? Mempromosikan toko online dengan biaya yang dengan produk-produk murah itu cepat. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk properti belum ada studi case-nya sih kayaknya. Ya kan? Yang udah gue tahu ya untuk mempromosikan tempat, misalnya ada tempat baru, tempat makan, tempat nongkrong, tempat hiburan, cepet tuh, karena kan memang exposure-nya kenceng tuh TikTok, ya kan? Nah, terus kalau jualan online itu cepat, jualan produk nih, hai kita begini, nah terus kalau ini produknya menarik, diarahkan ke marketplace itu juga oke, cepat gitu, yang gue lihat kalau pelajarin gitu. Tapi kalau kita jual produk mahal dan segala macam, itu belum ada. Karena target marketnya TikTok itu masih umur-umur bawah, bro. Umur 18, gitu. Umur masih... Alay-alay ya? Alay-alay. Oke. Nah, tadi lu bilang gini, dimainkan dengan benar. Dimainkan dengan benar seperti apa? Coba jelasin dong. Ya, yang tadi gue bilang, bro. Ini kan sebenarnya adalah tempat. Ya kan? Kalau gue selalu andaikan ini adalah home base. Nah, kalau ini adalah orang-orang properti gitu kan, lu mau nyewain tempat ke pebisnis misalnya, mau nyewain tempat ke pebisnis, ruko kosong, ya, kira-kira begitu itu ruko kita sewa, udah bisa dipakai buat jualan lo? Belum, orang masih ruko kosong, lu mau jualan apa gitu kan? Nah, kebanyakan orang, rukonya masih kosong, udah ngundangin orang datang. Ya orang mau beli apaan di rukonya gitu loh, ya kan? Harus didesain dulu dong, pakai desain interior, ya kan? Dibuat yang cakep, gitu kan? Baru setelah jadi desain interiornya jadi, baru undang-undangin orang. Kalau belum di desain, belum direnovasi, jangan undangin orang. Nah itu salah satunya, bro. Jadi lu benahin dulu dong home base lu percantik dulu dong home base lu. Ya kan, nah setelah itu baru undang orang untuk hadir ke home base lo gitu kan. Sama lah jualan properti, cuma jualan gambar, nggak ada rumah contoh, jualnya lebih berat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nonton video ini pengen tahu caranya bagaimana membenahi, membuat home base lu bagus, kalau lu bingung, tanyanya ke Kapling Solusi Digital, lu betul nggak, bro? Ya, kalau enggak ya ikut workshopnya. Tiap bulan gue ngadain workshop. Ada ya? Ya. Apa gue sih shop selling di sini nih, jual lu lagi nih promo gue. Oke. Tiap akhir bulan gue ngadain 3 hari workshop. Cerita dong, tanggal berapa, jam berapa, gimana caranya? Ya, jadi ini adalah batch kedua di bulan Februari kan ya, maksudnya kan di bulan Januari kita udah ada batch pertama, bulan Februari kita batch yang kedua itu tanggal 26, 27, 28 Februari. 26, 27, 28 Februari itu kita ada workshop. Setiap hari 3 jam, jadi total 9 jam. Gitu. Yang dibahas apa? Yang dibahas 10 tools digital marketing, ada dari Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, website, copywriting, banyak banget lah pokoknya 10 tools gitu kan. Nah itu biayanya juga murah banget ya kan. Ini gue bilang paling murah, lu bisa cari, lu bandingin sama toko sebelah lu nggak akan dapat ya kan, dengan topik sebanyak ini dengan biaya semurah ini. Karena buat gue sekarang sharing itu bukan cuma bukan untuk full cari duit ya, cari duit tetap harus cari duit gitu kan. Tapi income gue tuh bukan dari jualan workshop gitu. Jadi ya gue kasih harga murah, itu cuma 3 hari, cuma gue bagi pendaftarannya 3 gelombang. Kalau yang daftar di gelombang pertama ya di minggu pertama ini itu harganya 1,5 juta. Kalau daftarnya di minggu kedua harganya 2 juta. Daftar di minggu ketiga harganya 2,5 juta. Daftar di minggu keempat harganya 3 juta. Gitu. Jadi cepetan buat teman-teman yang mau daftarnya di minggu pertama. Supaya dapat 1,5 juta ya, bro. Harganya cuma 1,5 juta. Iya, hemat 1,5 juta. Jadi diskon 50%. Ya kan? Buat gue fine aja mau berapa, pokoknya gue tetap jalan. Misalnya peserta cuma 2, 3, 4 tetap jalan. Kayak gitu.
Udah berapa angkatan sekarang? Oh, kalau yang tahun ini baru 2 angkatan, tapi sebelum-sebelumnya udah banyak kan. Oke, Gitu. oke. Bro, gue kembali lagi ke tadi, lu bilang kalau IG itu kan ada untuk passion gitu kan, ada untuk kesehatan atau bisa properti juga gitu. Nah, gue mau tanya, IG yang bagus itu seperti apa sih, bro? Setahu gue salah satu kunci di sosial media kan konsisten gitu loh. Artinya terjadwal atau persisten gitu. Nah, seperti apa? Kasih bocoran dikit dong. Kalau lebih detailnya kan harus ikut sekolah lu kan. Kasih bocoran dong buat yang ada di sini. Ya, yang pasti kan kalau di IG itu kan ada banyak unsur ya. Ada yang namanya feed, ada yang namanya bio, ada yang namanya username dan name, ada yang namanya highlight, ada yang namanya story. Nah, ini harus pas nih cara mainnya. Kayak di feed misalnya berapa banyak sih lu harus post setiap hari, seperti apa sih desainnya dan lain-lain lu masukin, ya kan? Terus di bagian bio-nya, kalau gue selalu bilang ada 3 unsur di dalam bio. Ini sekaligus kita training jadinya nih ya. Yang pertama adalah value apa yang ada di dalam diri lu, terus apa yang bisa lu solve, dan apa call to action-nya. Itu harus ditulis di dalam bio, ya kan? Nah, di dalam story dan highlight, ya kan, itu ya aktivitas keseharian lu aja di posting di sana, ya. Jangan ganggu yang di feed, gitu. Nah, terus di bagian username dan name, ya lu bikinnya juga yang menarik, dan kalau bisa dibilang jangan yang nyusahin orang, yang bisa gampang diketik aja gitu. Misalnya Juanda Rofelin, jangan ditulis JU4A, JU4MD4 gitu loh. Jangan kayak begitu, apalagi dikasih emoticon ini, emoticon ono gitu kan, orang jadi carinya juga susah gitu. Jadi pakai kata-kata yang standar aja. Gitu. Kalau lebih lengkapnya dikupas di sekolah lo ya, makanya harus dapat workshop. Detail, langsung praktek, langsung dianalisa. Nah, itu baru IG loh, belum yang lain ada 10 kan, gila loh. Makanya gue promo lagi nih 1,5 juta nggak rugi bro. Omset tuh kalau naik ini kan berapa sih? Kita kan harus berani. Kalau lu bisa kayak Pak Benny, ya kalau lu bisa kayak Pak Benny ngiklan 500.000, closing rumah 767 juta kan lumayan komisinya udah nutup biaya iklan. Nah, gile. Aduh, gile. Gue sebenarnya banyak sih yang mau gue kulik tentang diri lu, tapi kalau gue tanya-tanya lagi, lu cuma bilang begini, ya udahlah, kalau kepoin IG lu, kepoin lu punya sosial media, lebih ditanya lu ikut iCommunity atau lebih maunya lu ikut workshop lu gitu loh. Tapi setidaknya di link YouTube gua ini lu udah berbagi gitu, pengalaman cerita hidup lu, bagaimana lu pernah istilahnya ada di titik terendah, lu buka usaha, ya mungkin ya namanya orang buka usaha, buat teman-teman sekalian lagi buka usaha, artinya jangan menyerah lah. Ya, gue cuma hanya bilang lu tetap berjalan, bergerak, walaupun seperti apapun, kalau lu fokus, kalau lu serius pasti sampai kok gitu kan. Terus yang gue tangkap dari lu juga, yang jadi manusia itu jangan greedy, harus berbagi gitu loh. Lu bisa berbagi, tapi sekarang tuh lu sejahterakan diri lu sendiri gitu. Kalau udah sejahtera, lu bisa berbagi gitu kan. Jadi intinya yang gue tangkap dari diri lu mau berbagi. Ini salah satunya di YouTube ini buat sahabat properti atau buat subscriber gue. Ya, kalau lebih tahu detailnya dengan Juanda Rofelin itu ya, lu lihat juga dia punya link YouTube juga. Silakan di subscribe link YouTube-nya Juanda Rofelin gitu loh, bro. Thank you loh bro, udah ngobrol-ngobrol hampir sejam di link YouTube gua. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya. Ini terakhir dari gua dong, closing statement dong buat subscriber gua nih bro, terutama yang ada di industri gue nih di properti. Silakan bro. Closing statement gue selalu sekarang gue akan dorong orang untuk punya komunitas sebanyak-banyaknya, punya network sebanyak-banyaknya, ya kan? Kenapa? Ya karena dengan network, lu nggak pernah tahu bro siapa yang bisa bantu lu nggak pernah tahu siapa yang bisa nolong lu nggak pernah tahu siapa yang bisa ngasih lu proyek, gitu. Nah tapi kalau lu network lu sedikit, ya lu akan mentok dengan itu aja kondisinya. Tapi kalau network lu banyak, ya kan, nah maka lu akan punya banyak opportunity, banyak kesempatan, banyak pintu rezeki yang lu bisa dapat dimanapun.
ya kan? Nah, makanya karena gue punya visi seperti itu, makalah terciptalah iCommunity, ya kan? Balik lagi pokoknya ke iCommunity, bro. Makanya yang lihat YouTube ini, yang lihat ikut iCommunity supaya lu banyak networking. Tentunya dari networking itu usaha lu, bisnis lu di industri apapun pasti akan meningkat. Setidaknya lu punya banyak sahabat atau punya banyak teman. Kan ada istilah punya musuh satu, apa tuh ya, punya satu, punya teman lebih bagus punya teman banyak daripada punya musuh satu lah, seperti itulah intinya lah yang gue tangkap gitu. Jadi perbanyaknya teman, perbanyaklah sahabat, perbanyaknya networking supaya usaha lu bisa berhasil. Intinya menurut gue nih, rezeki kita kan nggak tahu gitu. Kita rezeki datang entah dari arah mana. Mudah-mudahan dengan komunitas iCommunity atau dengan obrolan gue dengan lu bisa menambah orang-orang terbuka pikirannya. Jadi menambah juga networking. Ya, networking di industri gue sebagai kapling solusi digital dan di industri gue sebagai di industri broker properti gitu loh. Bro, thank you loh di waktu lu sibuk mau berbagi di YouTube saya. Buat teman-teman sekali lagi, kalau ini bermanfaat, kalau ini bisa memberikan nilai value yang buat teman-teman, tolong di like, ya, di subscribe, jangan lupa. Kalau ini memang buat kalian itu merasakan manfaatnya, tolong di share dah. Karena kan berbagi itu kan bukan hanya berbagi secara rezeki, juga berbagi ilmu juga, kayak seperti Bro Juanda kan bisa memberikan manfaat. Terus kalau supaya gue lebih semangat nih ngobrol-ngobrol dengan siapa aja orang sukses, terutama di industri properti, tolong dong di loncengnya ditekan supaya gue lebih semangat gitu. Bro, thank you bro. Sukses buat lu, sukses buat keluarga lu. Salam sehat, salam properti bro.